Apa yang harus aku lakukan? Kenapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motorku dengan laju normal. Aku tidak balap, sungguh aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi kenapa bisa aku tidak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak! Rasanya aku tidak melamun. Entahlah. Aku tidak ingat. Siap! Benar-benar siap! Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman di media sosial lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku semuanya. Habislah aku. Aku harus bagaimana? Tenang, Aminah. Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Aku tidak sengaja. Sungguh aku tidak sengaja. Kalian percaya padaku kan? Kalian harus percaya padaku. Maka Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah berbuat kejahatan. Aku ini orang baik. Tanya saja kawan-kawanku, tanya saja ibu dan bapak. Tapi kenapa? Tapi kenapa ini bisa terjadi kepada aku? Atau jangan-jangan kalian juga pernah mengalami ini? Apa yang kalian lakukan saat itu? Kalian tak bisa menjawabku. Kalian sedang sibuk menontonku dan tak memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Apa yang kau lakukan, Aminah? Kau bisa mati jika mendekap wajahmu seperti itu. Apakah tidak cukup bagimu satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti itu? Tolong! Tolonglah aku. Pada siapa lagi aku harus minta pertolongan? Pada siapa? Kalian harus menolongku. Aku tidak sengaja. Aku tidak
melihatnya dan dia tiba-tiba saja ada di sana. Aku baru saja kembali setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, kami ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil bermain ponsel seluler. Makananku tidak habis. Aku sudah kenyang. Apakah ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Beong Palokare Ale, pengawal setia Sang Hyang Sri, Dewi Padi dalam kisah Surela Garuda. Aku pernah baca kisah itu. Kisah yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Apakah ini hukuman untukku karena tak menghargai makanan? Ya! Pasti ini hukuman untukku. Hukuman atas perbuatanku yang sering menyia-nyiakan makanan. Akhirnya aku buang padahal banyak yang membutuhkan. Hukuman untuk orang yang tak menghargai makanan. Aku tak menghargai makanan. Aku tak memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan malah membuangnya. Keterlaluan kau, Aminah, keterlaluan. Apakah kau jelmaan Meong Palokare Ale? Apakah kau jelmaan Meong Palokare Ale? Jawab aku. Jangan diam saja, jawab. Mengapa kau diam saja? Jawab. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia adalah Meong Palok. Tidak. Dia bukan Meong Palok. Ini bukan hukuman. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Bukan pengawal setia Sang Hyang Sri. Itu cuma mitos. Mitos bernilai kearifan agar kita menghargai bahan pangan yang telah disediakan sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering menyisakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Ini dia yang menjadi challenge selama ini. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak 4.000 tahun sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari darah tikus. Siapapun yang membunuhnya akan mendapat hukuman dibunuh juga.
Usai penjelasannya, tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak akan mencegah nasib sial. Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau Tuan dan Nyonya tidak terima dan menuntutku? Bagaimana kalau mereka menyeret polisi lalu memenjarakanku? Ya, memenjarakanku. Aku tak bisa memikirkan ini. Ini membuatku tertekan. Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tidak boleh tahu tentang ini. Tidak! Aku tak boleh merepotkan mereka. Aku akan menyelesaikan ini sendiri. Tidak! Penonton tidak bisa membantuku. Mereka sedang sibuk menonton kita. Mereka menonton ini. Ayolah, hidup kembali. Ayo, kita harus saling bantu. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonya telah tahu bahwa dia sudah mati dan akulah penyebabnya. Bisa jadi orang yang datang adalah suruhan Tuan dan Nyonya yang bertugas membunuhku. Iya, membunuhku. Ya Tuhan, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku mohon. Aku tidak sengaja. Aku tidak melihatnya dan dia begitu saja melintas di jalan. Aku tidak melihatnya, percayalah. Ada aku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan agar kau dapat memaafkanku? Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Katakan, akan aku lakukan. Tidak. Aku tidak sengaja. Ini adalah pengakuan yang jujur. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Aku mengakui aku lalai dan aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Aku akan mendatangi Tuan dan Nyonya dan menceritakan semuanya. Jujur itu lebih baik.